Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aula Ramadhani dari kelas perbankan Syariah Aceh. Di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Nah, kebijakan fiskal dalam konteks Islam adalah pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, di mana tujuannya bukan hanya untuk menstabilisasi ekonomi, tapi juga mencapai keadilan sosial, pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh, di mana ini mencangkup aspek-aspek seperti pengumpulan pajak, seperti zakat, kharaj, jizyah, pengelolaan dana publik, baitul mal, dan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah instrumen pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Nah, berbeda seperti dengan pendekatan konvensional yang seringkali berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, kebijakan fiskal Islam itu menekankan pada aspek etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Di mana prinsip utama yang mendasari adalah keadilan, keseimbangan dan pemerataan dengan tujuan akhir mencapai falah kebahagiaan dunia dan akhirat untuk seluruh masyarakat. Nah, fokusnya meliputi keadilan distribusi, kesejahteraan sosial, pencegahan riba dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kebijakan fiskal di masa Rasulullah ada pondasi kebijakan fiskal Islam diletakkan dengan sangat sederhana namun efektif, di mana instrumen utama yang digunakan adalah zakat, kharaj, gani, ganimah dan fai, dan juga baitul mal. Nah, selanjutnya itu bagaimana kebijakan fiskal di masa Khalifah Rasyidin. Nah, pada masa Khalifah Rasyidin, sistem kebijakan fiskal semakin terorganisir dan berkembang seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Para khalifah melanjutkan dan menyempurnakan instrumen fiskal yang ada seperti zakat, penarikan zakat lebih terstruktur, jizyah di mana pajak perlindungan yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam seperti ganti dari kewajiban militer dan jaminan keamanan, lalu humus dan juga kharaj. Nah, selanjutnya bagaimana kebijakan Islam dalam perekonomian Islam. Dalam perekonomian Islam kontemporer, kebijakan fiskal memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan syariah, di mana peran utamanya itu meliputi redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan stimulasi ekonomi tanpa riba. Di mana ini memastikan bahwa setiap elemen-elemen ekonomi yang kita laksanakan atau aktivitas keuangan yang kita laksanakan tetap berada pada prinsip-prinsip syariah dan bagaimana kita sesuai dengan tujuan utamanya itu untuk kemaslahatan. Nah, adapun kebijakan fiskal dalam aliran ekonomi modern seperti larangan riba yang tentunya sudah ditekankan dalam Islam, larangan riba dalam instrumen keuangan, lalu bagaimana peran zakat yang berfungsi sebagai mekanisme fiskal yang unik dalam Islam, lalu juga dengan tujuan yang lebih luas, eh, yaitu sebagai stabilisasi harga, pertumbuhan PDB dan lapangan kerja dan sebagainya. Lalu juga keterikatan dengan nilai nilai moral. Lalu formulasi kebijakan fiskal Islami di era modern yaitu seperti integrasi zakat sebagai pengurangan pajak atau tax credit, penerbitan sukuk untuk pembiayaan proyek, pengelolaan fiskal tanpa utang berbunga, dan penguatan baitul mal modern, serta kebijakan fiskal pro rakyat miskin. Nah, itulah dia materi dari saya untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.